Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Nisa dari kelas 11 Bisnis Digital. Hari ini saya akan membaca kultum materi tentang menjaga lisan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membaca materi yang kecil tapi dampaknya itu bisa besar banget. Itu menjaga lisan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, kalau kita mau ngomong, pikir dulu ini baik atau enggak, bermanfaat enggak. Kalau enggak, lebih baik diam. Karena kadang yang nyakitin orang bukan tangan, tapi mulut kita sendiri. Teman-teman, sekarang zaman udah beda. Lisan itu bukan cuma keluar dari mulut, tapi juga dari jari lewat chat, komen, story, atau status WA atau story Instagram dan sosmed lainnya. Kadang kita ngetik sesuatu tanpa mikir, padahal bisa bikin orang lain sakit hati, malu, atau bahkan hancur perasaannya. Karena kenapa dia bisa sakit hati? Karena dia sakit hati dengan omongan yang kita sampaikan kepada mereka. Kalau menurut kita itu biasa aja, bisa jadi di orang lain itu bisa menyakiti hati dia. Bayangin aja, satu kalimat bisa bikin orang sedih berhari-hari. Padahal kita cuma bilang bercanda gitu. Tapi di mata orang itu bisa jadi serius banget. Rasulullah SAW pernah bilang juga, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara satu kata yang ia anggap sepele, tapi menyebabkan ia tergelincir ke neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Serem banget kan? Jadi gimana caranya biar kita bisa jaga lisan? Ada 3 hal simpel yang bisa kalian terapkan dalam berbicara yang baik. Yang pertama itu pikir sebelum berbicara. Tanyain ke diri sendiri, ini benar gak? Ini bakal menyakiti hati orang lain gak? Kalau ini, misalkan kalau hal yang tidak perlu kalian omongin ke orang lain, lebih baik kalian diam aja gitu. Jadi kalau enggak, semua jawabannya iya atau gitu. Yang kedua itu, gunakan lisan untuk hal baik. Contohnya ngasih semangat ke teman, ucapan salam, minta maaf, atau ngehibur orang lain. Kata-kata baik itu gratis, tapi bisa bikin orang bahagia. Yang ketiga, ingat Allah selalu nyatet. Apapun perkataan kita, perbuatan, itu akan dicatat. Allah berfirman dalam surat Kaf ayat 18. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Jadi, jangan kira apa yang kita omongin hilang gitu aja. Semuanya kerekord di catatan amal kita, baik amal buruk maupun amal baik. Teman-teman, menjaga lisan itu bukti iman kita kuat. Rasulullah juga bilang, seorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling menjaga lisannya. Jadi kalau kita masih gampang nyakitin orang lewat kata-kata, tandanya kita masih harus banyak belajar perbaiki hati dan iman kita. Jadi kalau semisal kalian mau berbicara dengan teman, kebanyakan sekarang teman-teman kita kita sendiri biasanya ngomong itu diselipin
kata bercanda atau sarkas yang sebenarnya itu bisa menyakiti hati orang lain. Ucapan yang buruk bisa menjadi fitnah, bisa menghancurkan persaudaraan, juga bahkan menghapus amal kebaikan. Sebaliknya, kata yang baik bisa menjadi zikir, doa, dan dakwah. Jadi, gunakan lisan kita untuk hal yang baik, untuk membangun, bukan meruntuhkan. Jadi, mari kita periksa kembali isi percakapan kita sehari-hari. Kadang kita sendiri pun suka nggak nyadar apa yang kita omongin. Kadang bisa nyadarnya itu ketika baru ditegur. Jadi baru kita ngerasa bersalah bahwa lisan kita itu menyakiti orang lain. Contohnya kayak kita berpikir apakah kita sering gibah, apakah kita suka menyebarkan kabar yang belum tentu benar. Itu termasuk bisa menyakiti orang lain. Kayak suka gibah itu tuh kita nggak tahu nih berita itu benar apa enggak. Jadi kita langsung spontan buat gosipin bahwa berita si ini gitu. Padahal sebenarnya itu nggak benar karena kita kan nggak punya bukti yang sebenarnya. Atau juga justru kita sudah membiasakan lisan kita untuk zikir, bersyukur, dan memberi nasihat. Kesimpulannya adalah bicara hanya jika bermanfaat, jika tidak lebih baik diam. Karena surga bisa diraih dengan satu kata dan neraka pun bisa terbuka karena satu kalimat. Sekian kultum saya hari ini dengan materi menjaga lisan. Sebelum ditutup, marilah kita membaca Fathul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.